Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dimas Dada Sumantri dengan NPM 2511011078 yang pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11A yang beranggotakan kelompok Aleza Elvanda Henry, Alia Kusuma Wardani, Naizila Davina Pasya, Resafia Ayu Asifa, Taufikah Laila Nurul Fadilah, Irena Yekti, Dimas Prasetyo, Dimas Dada Sumantri, dan Feby Pandu Pratama akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penulisan artikel ilmiah. Nah, di sini ada struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah adalah susunan atau kerangka sistematis yang digunakan untuk menulis karya ilmiah sehingga tulisan menjadi runtut, logis, dan mudah dipahami. Lanjut kita masuk bagian yang pertama, yaitu ada bagian awal. Bagian awal adalah bagian pembuka dari sebuah artikel ilmiah. Di sini ada beberapa isi dari bagian awal. Yang pertama, ada judul karya ilmiah yang dibuat berdasarkan topik yang dibahas agar pembaca langsung mengetahui inti penelitian. Judulnya biasanya singkat, jelas, dan menggambarkan isi penelitian. Yang kedua, ada abstrak. Berupa ringkasan singkat dari keseluruhan isi artikel ilmiah, mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Dan yang terakhir ada daftar isi, yang berfungsi menunjukkan susunan bab dan subbab sehingga memudahkan pembaca mencari bagian yang diinginkan. Jadi bagian awal ini ibarat pintu masuk artikel ilmiah yang memberikan gambaran umum kepada pembaca sebelum membaca isi lebih detail. Dan yang kedua, itu ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini adalah bagian penting yang menjelaskan mengapa penelitian dilakukan. Ada beberapa isi dari bagian pendahuluan, di antaranya yang pertama ada latar belakang, menjelaskan alasan, konteks, atau masalah yang melatar belakangi penelitian. Yang kedua, rumusan masalah, berupa pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian. Yang ketiga, ada tujuan penelitian, menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai peneliti. Dan yang terakhir, ada manfaat penelitian yang berisi penjelasan mengenai kontribusi atau manfaat hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Perkenalkan, nama saya Feby Pandu Pratama dengan NPM 2511011079. Di sini saya akan melanjutkan materi struktur artikel ilmiah. Yang ketiga, bagian isi atau pembahasan. Di bagian isi atau pembahasan terdapat 4 komponen. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau kerangka teori umumnya berisi landasan teori, konsep yang menjadi dasar penelitian, dan hipotesis penelitian atau kesimpulan yang bersifat sementara. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian berisi langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid dan berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya, hasil penelitian, yang dimana hasil penelitian ini berisikan penyajian data dan temuan yang diperoleh secara objektif. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat pembahasan. Isi dari pembahasan ini yaitu berisikan interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian. Bagian keempat yaitu bagian penutup. Bagian penutup terdapat 2 komponen yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan harus jelas, singkat, dan akurat, serta harus berdasarkan pada data dan informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada saran. Saran adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan pada hasil penelitian atau analisis. Saran harus bersifat spesifik, realistis, dan dapat diimplementasikan, serta harus berdasarkan pada data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dan yang bagian terakhir atau kelima, bagian akhir, yaitu terdapat 1 komponen, daftar pustaka. Yang dimana daftar pustaka adalah berisi daftar sumber referensi atau data yang telah diambilkan dalam rangka untuk menyusun sebuah makalah atau artikel ilmiah.
Sekian, itu merupakan materi dari struktur artikel ilmiah. Terima kasih. Format ini membuat alur tulisan lebih jelas, mulai dari latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, hingga pembahasan. Unsur kedua yaitu gaya bahasa. Artikel ilmiah wajib menggunakan bahasa baku, formal, dan objektif. Kita tidak boleh menggunakan kata ganti pribadi seperti saya atau aku. Karena tulisan ilmiah harus berjarak dari opini penulis dan lebih menekankan pada fakta. Unsur ketiga adalah daftar pustaka. Bagian ini harus ditulis konsisten sesuai gaya yang ditentukan. Misalnya, APA, IEEE, atau Vancouver. Banyak penulisan referensi, padahal konsistensi sangat penting di mata editor jurnal. Lalu ada unsur terakhir, yaitu teknik penulisan. Hal ini mencakup detail seperti jenis huruf, ukuran font, margin, spasi, serta penomoran pada tabel dan gambar. Meskipun terlihat sepele, kesalahan teknis bisa membuat artikel kita ditolak. Lalu, apa tujuan dari gaya selingkung? Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menjaga konsistensi penulisan sehingga semua artikel dalam jurnal terlihat seragam. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam memahami isi artikel karena struktur dan formatnya sudah jelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu gaya selingkung merupakan syarat utama agar artikel kita diterima dalam jurnal ilmiah. Jadi, meskipun penelitian kita bagus, kalau tidak mengikuti aturan penulisan, kemungkinan besar tidak akan diterbitkan. Dan sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa gaya selingkung bukan hanya teknis, tetapi juga standar kualitas dalam penulisan ilmiah. Dengan mengikuti gaya selingkung, artikel kita menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memiliki peluang besar untuk dipublikasikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian para pendengar. Semoga materi ini bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan NPM 25110111076. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik mengintegrasikan data. Nah, selanjutnya ada teknik mengintegrasikan data. Nah, teknik mengintegrasikan data ini terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama integrasi aplikasi. Dalam metode ini, program menangani setiap tugas dalam proses integrasi data. Program tersebut mengidentifikasi, mengambil, membersihkan, dan menggabungkan data dari berbagai sumber. Otomatisasi memudahkan transfer data antar sumber, biasanya di perusahaan cloud hybrid. Selanjutnya nomor 2 yaitu integrasi manual. Nah, dalam pendekatan ini melibatkan pengumpulan data secara manual, menghubungkan berbagai sumbernya dan membersihkannya. Pendekatan ini manual dan sangat melelahkan, tetapi memberikan hasil. Pendekatan ini paling cocok untuk integrasi sederhana karena dapat menjadi rumit dan memakan waktu untuk operasi yang lebih rumit. Nah, selanjutnya nomor 3 ada integrasi data middleware. Pendekatan ini memanfaatkan perangkat lunak middleware, sejenis program komputer yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dan memindahkan data di antara aplikasi tersebut. Middleware dapat berfungsi sebagai jembatan antara berbagai sistem yang sangat membantu ketika perusahaan menggabungkan sistem lama yang sulit diatasi dengan sistem yang lebih modern. Middleware dapat memberikan tampilan data yang komprehensif di seluruh perusahaan. Nah, selanjutnya nomor 4 ada konsolidasi dan pergudangan data. Nah, dalam proses ini sering difasilitasi oleh alat ETL yang mengekstrak data dari berbagai sistem, mengubahnya menjadi format standar dan memuatnya ke dalam gudang data.
Pendekatan ini telah menjadi salah satu jenis integrasi data yang paling umum karena memberikan fleksibilitas lebih bagi bisnis dalam menangani data. Selanjutnya, nomor 5, integrasi akses seragam. Dalam pendekatan ini, data diakses dari berbagai koleksi dan disajikan secara seragam dalam satu sistem. Namun, data dapat tetap disimpan di lokasi aslinya. Selanjutnya, nomor 6, ekstrak, transformasi, muat, atau ETL. Proses integrasi data ini mengekstrak data dari berbagai sumber, misalnya basis data, API, dan berkas datar, dan mengonversinya ke dalam format yang konsisten. Data tersebut kemudian dimuat ke dalam gudang data atau basis data. Setelah dimuat ke dalam sistem target, data tersebut dapat digunakan untuk analisis dan pelaporan serta untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya nomor 7, integrasi berbasis API. Nah, di sini ini serupa dengan ETL. Integrasi data berbasis API melibatkan ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasinya sesuai kebutuhan, dan pemuatannya ke dalam sistem target. Dengan API, data dapat diekstraksi dari berbagai sumber, termasuk basis data, layanan web, dan platform cloud. Setelah ditransformasi, data tersebut dimuat ke dalam sistem penyimpanan, basis data, atau gudang data tempat data tersebut dapat dianalisis, dilaporkan, dan dimanfaatkan untuk mendapatkan wawasan. Halo semuanya, perkenalkan saya Naizila Davina Pasha dengan NPM terakhir 084. Hari ini saya akan membahas mengenai sumber pustaka, yaitu sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan ilmiah, penulisan, maupun penelitian. Kalau kita bicara tentang sumber pustaka, secara sederhana ini adalah semua bahan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber pustaka berarti bahan rujukan berupa buku, artikel, dokumen, atau karya lain yang kita gunakan dalam penulisan. Lalu, mengapa sumber pustaka itu penting? Ada beberapa alasan utamanya. Alasan yang pertama, sebagai landasan teori. Kita tidak bisa asal berpendapat, harus ada teori yang mendasari. Lalu alasan kedua, yaitu untuk memberikan data dan fakta. Ini membuat tulisan kita lebih kuat dan meyakinkan. Alasan ketiga, untuk menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber, kita menghargai karya orang lain. Alasan keempat, untuk memperluas wawasan. Semakin kita banyak membaca, semakin luas pemahaman kita. Dan alasan terakhir, untuk mempermudah pembaca melacak informasi. Jadi, orang lain bisa mengecek ulang dari mana data tersebut berasal. Ciri-ciri sumber pustaka yang baik. Tidak semua sumber bisa langsung kita pakai. Ada beberapa ciri sumber pustaka yang baik, di antaranya ciri pertama, relevan atau sesuai dengan topik yang sedang kita bahas. Lalu ciri kedua ada terpercaya atau berasal dari penulis atau lembaga yang kredibel. Lalu ciri ketiga ada aktual atau informasinya terbaru dan tidak ketinggalan zaman. Ciri keempat yaitu objektif adalah bukan opini sepihak tanpa mendasar. Dan ciri terakhir yaitu dapat diverifikasi, yang artinya data dan faktanya bisa kita cek kembali. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sumber pustaka adalah kunci untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan memilih sumber pustaka yang tepat, kita bukan hanya memperkuat tulisan, tetapi juga menunjukkan profesionalitas kita sebagai penulis atau peneliti. Demikianlah penjelasan saya mengenai sumber pustaka. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Aliza Elfanda Hendri dengan NPM 25110110077. Kemudian terdapat etika publikasi ilmiah.
Etika publikasi ilmiah adalah seperangkat prinsip moral dan standar profesional yang mengatur proses publikasi karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan bahwa publikasi berkontribusi secara jujur dan bermanfaat bagi masyarakat. Etika publikasi ilmiah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah etika penulis. Etika penulis merupakan prinsip-prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh penulis ilmiah, akademik, atau kreatif untuk menjaga integritas sebuah karya. Terdapat beberapa aspek mengenai etika penulis. Poin pertama adalah keaslian. Keaslian berarti karya harus merupakan hasil pemikiran, ide, dan ekspresi seorang penulis. Penulis diwajibkan menciptakan konten baru tanpa meniru atau mengadaptasi sumber lain. Poin kedua, kejujuran. Kejujuran melibatkan komitmen untuk menyajikan fakta, data, dan temuan secara akurat tanpa manipulasi atau pemalsuan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan komunitas ilmiah. Poin ketiga, bebas plagiarisme. Bebas plagiarisme berarti tidak menyalin, memparafrase, atau menggunakan ide, kata-kata, atau struktur karya orang lain tanpa pengakuan yang tepat. Poin keempat, sitasi yang benar. Sitasi yang benar merupakan pengakuan secara akurat kepada sumber asli seperti buku, artikel, situs web, atau ide orang lain untuk menghindari plagiarisme, menghormati hak intelektual, dan memungkinkan pembaca untuk melacak sumber informasi. Kemudian poin kelima, keabsahan. Keabsahan menekankan bahwa karya harus didasarkan pada bukti yang valid, dapat diverifikasi, dan relevan. Poin keenam adalah authorship atau kepengarangan. Authorship merujuk pada penentuan siapa yang layak disebut sebagai penulis sebuah karya ilmiah. Selanjutnya yang kedua, etika editor. Etika editor adalah seperangkat prinsip moral dan standar profesional yang mengatur perilaku editor jurnal ilmiah, penerbit, atau media akademik dalam mengelola proses publikasi. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan keadilan. Pada etika editor terdapat aspek publikasi editor. Aspek publikasi editor mencakup tanggung jawab editor jurnal atau penerbit dalam mengelola proses penerbitan naskah ilmiah secara adil, transparan, dan berkualitas sesuai dengan Committee on Publication Ethics dan International Committee of Medical Journal Editors. Etika editor yang kedua adalah objektivitas. Editor melakukan evaluasi atas suatu naskah berdasarkan konten intelektualitasnya tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Editor dan staf editorial tidak boleh mengungkapkan segala informasi tentang naskah yang telah diterima kepada siapapun selain penulis, reviewer, calon reviewer, dan dewan editor. Yang keempat adalah konflik kepentingan. Materi yang belum dipublikasikan tidak boleh digunakan untuk riset pribadi editor tanpa mencantumkan izin tertulis dari penulis. Yang kelima adalah kerjasama dalam investigasi. Editor harus mengambil langkah responsif apabila terdapat keluhan terkait etika pada naskah yang telah diterima ataupun pada artikel yang telah dipublikasikan. Lalu selanjutnya adalah etika reviewer mitra bestari, yaitu yang pertama, objektivitas. Reviewer harus dilakukan secara objektif dan tidak bersifat pribadi. Reviewer harus menyampaikan pandangannya secara jelas disertai dengan argumen yang mendukung. Yang kedua adalah kerahasiaan. Setiap naskah yang telah diterima untuk direview harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia. Yang terakhir, kelengkapan dan keaslian referensi. Reviewer harus memberitahukan kepada editor atas kesamaan yang substansial atau overplantaraan naskah yang sedang direview dengan tulisan lainnya yang telah dipublikasikan, sesuai dengan pengetahuan reviewer. Dengan kata lain, reviewer harus memberitahu editor apakah terdapat plagiarisme, kekeliruan metodologi, dan masalah etika lainnya. Perkenalkan, nama saya Taufikah Laila Nurul Fadilah dengan PM terakhir 082. Baik, langsung saja ke materi anti plagiarisme. Tentang plagiarisme, didefinisikan sebagai tindakan menjiplak yang melanggar hak cipta atau hak milik seseorang, baik dari karya, tulisan, maupun pendapat orang lain dengan nama pribadi.
Sedangkan plagiator ialah individu yang mengambil karya, tulisan, atau pendapat orang lain. Mengapa harus anti plagiarisme? Perilaku plagiarisme ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dan bahkan sampai sekarang masih ada, baik dari kalangan pelajar atau mahasiswa hingga guru, dosen, bahkan penulis. Perilaku ini sudah sewajibnya menjadi tanggung jawab belajar, mahasiswa, dan dosen sebagai peranan utama untuk mendukung gerakan anti plagiarisme. Sehingga poin-poin pentingnya untuk kenapa perlu ada gerakan anti plagiarisme. Yang pertama, menekankan pentingnya lulusan perguruan tinggi negeri yang memiliki martabat dan intelektualitas. Perkenalkan, nama saya Irainaikti Qurratu Aini dengan NPM akhir 028. Di sini saya akan melanjutkan dari poin sebelumnya. Yang kedua, menentang perilaku dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai, moral, dan prinsip akademis. Yang ketiga, menegaskan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap karya, temuan, tulisan, serta hak cipta orang lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme yang disengaja. Yang kedua, plagiarisme yang tidak disengaja. Plagiarisme yang tidak disengaja terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan seperti lupa menambahkan kutipan atau salah menuliskan sumber. Yang ketiga, plagiarisme diri. Maksud dari plagiarisme diri adalah menggunakan kembali karya tulis sendiri yang sudah pernah dipublikasi sebelumnya, tanpa memberitahu pembaca atau penulis. Selanjutnya, ada strategi dalam menghadapi plagiarisme. Yang pertama, penerapan software anti-plagiarisme mulai disosialisasikan. Yang kedua, menjaga reputasi pribadi atau lembaga dengan baik. Yang ketiga atau yang terakhir, berpegang pada prinsip kejujuran pada diri sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.